Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita sekarang sudah berada di 19 Dzulhijjah. Dzulqa'dah, mohon maaf. Insyaallah 10 atau 11 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Dan setelah itu kita juga akan masuk bulan Muharram yang insyaallah ini bulan pertama dalam Islam. Dan kalau kita sadar waktu yang berjalan begitu cepat seperti ini, iya benar bertambah umur kita, tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang. Karena masing-masing kita ini berjalan di atas takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kita ini pasti ada batasan umur, batasan waktu. Wa idza jaa ajaluhum, dan kalau sudah tiba kepada mereka kita semua ini ajal ini, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa diperlambat juga tidak bisa dipercepat. Masing-masing kita ini sudah ada batasan waktunya, berapa lama kita akan tinggal dan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu amal saleh hablum minallah kita seperti pada suasana pagi hari ini, atau hablum minan nas kita bekerja, kita beristirahat, berolahraga, beraktivitas. Mudah-mudahan semua dalam bingkai sunnah Nabi sesuai dengan irada Allah, dan mudah-mudahan semua itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita manusia, ada salah, ada khilaf, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan pasti, karena kita bukan malaikat. Dan semoga pula sampai detik ini semua kesalahan dan dosa yang kita perbuat ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, biasanya bulan-bulan seperti ini tentu kita semua tahu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, karena sering kita bahas, ini adalah bulan-bulan mulia. Salah satu bentuk pemuliaan amal yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi kita yang mampu disuruh melaksanakan ibadah haji. Nah, kita sudah melihat ya sejak 2 pekan yang lalu saudara-saudara kita sudah pada berangkat yang ditakdirkan tahun ini setelah menunggu bertahun-tahun. Mudah-mudahan mereka dilancarkan perjalanannya, diberi kesehatan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala.
mampu melaksanakan ibadahnya dengan sempurna, manasiknya sesuai dengan arahan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pulang nanti ke negeri ini insyaallah selamat dan mereka semua bisa mendapatkan haji yang mabrur. Tentu bagi kita yang belum ya, monggo Pak, ini bulan-bulan seperti ini saatnya sampean serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Allah apabila menginginkan sesuatu, berkehendak untuk menginginkan sesuatu, pasti Allah mengatakan jadilah, dan jadi kita ini. Dan mudah-mudahan antum yang belum, mudah-mudahan segera bisa melaksanakan ibadah haji. Sekaligus ini memang panggilan Pak, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji ini ritual seumur hidup satu kali wajibnya itu, dan Nabi mencontohkan begitu. Nabi itu selama hidupnya hajinya itu satu kali jemaah sekalian. Nah, bagi yang berlebih silakan, ada jeda 5 tahun sekali silakan. Itu sunnah para sahabat ridwanullahi alaihim. Segera daftar, maksud saya segera daftar. Tidak perlu jenengan merasa risau harus menunggu 20 tahun, 25 tahun. Daftar saja, karena Allah akan melihat sejauh mana keseriusan kita. Orang ini kalau sudah melaksanakan ibadah haji, Masya Allah, berarti sempurna sudah Pak keislamannya. Sempurna keislamannya. Salat sudah kita laksanakan. Syahadat pasti sudah kita ikrarkan. Puasa Ramadan kemarin kita sama-sama menikmatinya. Zakat bagi yang mampu kita keluarkan. Bagi yang belum, insya Allah kita berinfak dan bersedekah. Tinggal satu, haji. Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan jenengan bagi yang belum mampu, bagi yang belum berangkat, mudah-mudahan dilancarkan. Tapi kalau sudah merasa berkecukupan, ya, jenengan sudah merasa sudah diberi oleh Allah karunia secara finansial, mumpung badan juga lagi sehat seperti ini, pikiran juga normal, segera mendaftar. Tidak perlu dibayangi lama nunggunya. Terus imbangi saja Pak dengan doa-doa kita, doa-doa terbaik kita. Ya, minta pada Allah. Saya masih ingat kata-kata guru saya. Kalau selama 3 bulan ke depan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus tiada hari sampai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah, jangan matikan kami kecuali Engkau telah menakdirkan kami bisa melaksanakan ibadah haji. Hakul yakin Pak, saya yakin itu. Sampean pasti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang haji ini karunia sekaligus panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa tersentuh mau merespon ibadah yang sangat sakral ini. Bayangkan 40 hari yang reguler itu. Bagi yang yang plus itu 24 atau 26 hari meninggalkan pekerjaannya, bisnisnya, hanya ingin berjumpa dengan Allah ke tempat yang paling suci di dunia ini. Waktunya pun juga waktu tertentu juga. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ditentukan oleh Allah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Saat ini Pak, sudah pada berangkat semua. Tidak main-main itu. Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya. Fokus hanya ingin berjumpa dengan Allah untuk menapak tilasi tentang perjalanan keluarga ideal. Alaihissalam Ibrahim, istrinya alaihissalam Hajar, dan putranya alaihissalam Ismail. Jemaah sekalian, saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya teringat dengan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengingatkan bagi kita yang merasa mampu secara finansial,
fisik juga sehat, pikiran normal, itu namanya man istata'a, segera berangkat. Kalau sampai tidak ada niat sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali, dengan berbagai macam pertimbangan duniawi, na'udzubillah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'ahu Allahu likay yahujja semalam yahuj, barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, ya, kemampuan, istita'ah. Saya katakan istita'ah secara fisik, secara finansial dan pikiran yang normal. Artinya tidak adalah saat uang sudah dari rekening kita di atas ratusan juta atau bahkan miliaran, kemudian tidak tersentuh melaksanakan ibadah haji, tidak tertarik sama sekali. Famata, kemudian orang itu mati pada tahun itu dalam kondisi ini, di dalam hatinya tidak ada keinginan sama sekali dengan pertimbangan-pertimbangan dunia tadi itu, meninggal pada tahun itu. Rasul mengatakan mata maitatan jahiliyah, orang itu mati dalam suasana jahiliyah. Dianggap Abu Jahal kita ini, Pak. Dianggap Abu Lahab kita, dianggap musuh-musuh agama yang pertama kali memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, mata Yahudiyan au Nasraniyan au Majusiyan. Orang itu mati Yahudi, mati dalam suasana Nasrani, dan mati pula dalam suasana Majusi. Artinya manusia seperti itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun orang itu salat, dia puasa, dia mengaku muslim, tidak dianggap oleh Rasulullah secara pribadi, jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo bagi yang mampu untuk segera berangkat Pak. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita yang tidak berangkat, khususnya pada tahun ini, kita semua termasuk yang berbicara ini, Pak. Monggo secara khusus perhatikan puncak kemuliaan dari 3 bulan mulia ini. Saya ulangi lagi, perhatikan puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada bulan-bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kapan itu? Yaitu yang kita kenal dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah, Pak, tinggal berapa ini? 11 hari ya, 11 hari lagi insyaallah. Atau 12 hari lagi, 11 hari lagi insyaallah, atau 10 hari lagi, 10-11 hari ke depan ini, itu puncaknya, Pak, puncak kemuliaannya. Sampai Allah bersumpah itu kan ya, di muqaddimah surat Al-Fajr itu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wal fajr. Demi waktu fajar seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jenengan, Pak, telah dipilih oleh Allah ya, merespon sumpahnya. Memang di waktu fajar seperti ini karunia Allah luar biasa Allah berikan pada kita. Pagi ini, Pak, sampai disaksikan malaikat-malaikat Allah. Pagi ini bayangkan salat sunnahnya 2 rakaat saja tadi sebelum subuh. Ya, salat sunnah 2 rakaat fajar itu sebelum subuh. Itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Lalu bagaimana salat subuhnya tadi, Pak? Salat wajibnya bagaimana? Salat sunnahnya saja lebih berharga daripada dunia dan isinya. Apalagi salat subuhnya berjamaah tepat waktu seperti ini. Ini jenengan, Pak, sampai kalau sampean subuhnya tepat waktu besok seperti ini lagi, sampai besok, Pak, sampean dalam jaminan Allah, dalam genggaman Allah, ya, dalam pengawasan Allah. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang kalau salat subuh tepat waktu seperti ini, orang itu dalam genggaman Allah, dalam jaminan Allah, zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini subuh begini jamaah sekalian. Nanti begitu sampean bangkit dari alam kubur, Allahu Akbar, bin nurit tam, sampean nanti akan ada cahaya sendiri, Pak. Cahaya yang sempurna, nur at-tam, cahaya yang sempurna. Bangkit dalam kubur itu kelihatan, Pak. Nabi untuk memberikan syafaatnya kepada kita kelihatan dari aura wajah kita ini, masyaallah muslimin.
karena sampean salat subuhnya di masjid seperti ini. Allahu Akbar. Saya punya tulisan itu ada 16 item Pak, manfaat pentingnya salat subuh berjamaah di masjid seperti ini. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar seperti ini. Kemudian apa yang kedua apa? Walayalin ashr, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah loh ya. Nah ini jemaah sekalian diperkuat lagi Pak oleh sabda Rasulullah, hadis riwayat Abu Hurairah. Imam At-Tirmidzi mengangkat hadis ini, Imam Muslim juga mengangkat hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang sangat spesial di mana seseorang beramal saleh di dalamnya dibandingkan dengan amal saleh yang sampai lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi insya Allah Pak, kalau nanti sampai masuk 10 Dzulhijjah subuh seperti ini Pak, insya Allah subuhnya itu Pak mengalahkan subuh yang hari ini sampai laksanakan. Kecintaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang secara khusus kalau jenengan lihat, saya baca beberapa referensi aqwal salaf, ulama-ulama salaf dulu Pak, berdoa secara khusus. Doa persis kayak doa ketika Nabi dan beberapa sahabat, katanya jemaah sekalian, dimasuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna apa? Ramadan. Dan mereka minta, ya Allah, jangan sampai kau mencabut nyawaku kecuali kami juga bisa berjumpa pula dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Panjangkan umurku untuk bisa berjumpa dengannya. Berkahi langkah-langkahku sehingga aku lebih berkah lagi nanti bisa mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pak, Nabi menyuruh kepada kita seluruh amal saleh apapun pula. Ya, amal saleh baik itu amal saleh hablum minallah macam sekarang ini atau amal saleh hablum minan nas, apa saja, peduli, berbagi, care sama orang, silaturahim, itulah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bahkan katanya Pak, mengalahkan kecintaannya Allah kepada kita hatta yang sampai lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ya istimewa, kenapa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Di bulan Ramadan ada pengampunan dosa, jor-joran dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allahumma shalli ala Muhammad, turunnya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Di bulan Ramadan ada satu malam di mana kalau kita berjumpa dengannya itu seakan-akan kita beribadah 83 tahun sekian bulan. Di bulan Ramadan doa-doa kita pasti diijabahi oleh Allah. Nah, di sini juga jemaah sekalian tidak kalah pentingnya. Sampai para ulama-ulama salaf kita mengatakan, andai kata jenengan kemarin di bulan Ramadan Pak ada yang tidak maksimal amal-amal saleh kita, maksimalkan di bulan ini jemaah. Dan puncaknya nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Subhanallah. Jadi kalau kemarin Pak puasa kita tidak sempurna, mungkin terganggu oleh pandangan mata yang nakal, lirikan-lirikan mata yang nakal, mulut yang tidak bisa kita jaga, mengotori kesahihan puasa kita. Sempurnakan Pak. Perbanyak kita puasa sunnah, khususnya berpuasa sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah puasa yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Ya. Jadi dengan di bulan Ramadan barangkali ada di antara kita salat malamnya bermasalah. Ada 1 malam, 2 malam kita tidak salat malam. Sempurnakan Pak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Subhanallah, karena tahajud yang sampean lakukan, salat malam yang sampean lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itulah salat malam dan tahajud yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ahabbu ilallah, itu hadisnya cukup jelas jemaah sekalian.
Sampai i'tikaf di saya punya niat nanti jemaah sekalian selama 10 hari saya tidak akan turun dari masjid dari subuh sampai matahari terbit insyaallah. Saya akan i'tikaf syuruk selama 10 hari. Kecuali nanti ya 10 Dzulhijjahnya Pak, karena harus ke lapangan jemaah sekalian minimal 9 hari. Usahakan itulah i'tikaf yang insyaallah sampean haji dan umrah tiap hari. Pahalanya begitu. Faka'anna ma'addal hajj wal umrata tamatan. Orang kalau salat subuh berjamaah kemudian i'tikaf sampai matahari terbit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seakan-akan melaksanakan haji dan umrah sempurna. Itulah haji dan umrah yang sempurna yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan i'tikaf di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai baca Quran. Saya punya niat dan mudah-mudahan jadi kebiasaan tiap tahun saya. Itu selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saya khatamkan satu kali jamaah. Saya ambil 3 juz. 10 30 juz. Insya Allah itu khataman kita yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan khataman-khataman yang biasa kita baca di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Infak terbaik kita, ayo Pak, tiada hari kecuali sampai berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayo, ini penting ya mas sekalian. Apa kata Nabi? Para sahabat begitu seriusnya Nabi menyampaikan itu, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bayangkan Pak, yang nanya ini pelaku jihad. Yang nanya ini sahabat. Sahabat itu terlibat dengan jihad dan dia tahu bagaimana beratnya jihad itu. Kalau jihad sekarang kan enak Pak, megang senjata. Ya, bedil ketemu bedil. Ditembak sekali langsung mati. Kalau dulu pedang ketemu pedang ya. Tersayat perkara Pak. Lukanya itu di pelipis, di tangan, berdarah-darah pada sahabat itu. Pulang menang dapat ghanimah. Itu kalah pahalanya dengan amal saleh yang sampai lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga jihad fi sabilillah terkalahkan pahalanya dengan amal saleh yang sampai lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa yakhrujar rajul, kata Nabi, bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, dia jihad betulan, dia bawa dirinya, dia bawa seluruh kekayaannya, jihad kemudian mati di situ Pak, syahid dan balik-balik. Ya sudah, ini memang luar biasa Pak. Memang syahid tidak ada tandingannya jemaah sekalian. Tapi amal-amal jihad ketika dia menang, dia berdarah-darah, capek segala macam. Dan Islam ini mulia. Itu Pak, sampai Nabi menekankan perbanyak kalian. Nah, itu apalagi kita nggak ada peluang jihad Pak. Alhamdulillah negeri kita aman dan lain sebagainya seperti ini. Ayo perbanyak amal saleh. Nah, sampean sudah punya modal jemaah sekalian, sudah punya modal di Ramadan yang lalu, di 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah kita bisa puasa Pak selama 1 bulan penuh, istiqomah puasa 1 bulan penuh, tidak main-main jemaah sekalian. Ayo Pak, ke istiqomah itu sambil lanjut lagi Pak di 10, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, puasa berbanyak sunnah. Puasa sunnah seperti itu. Nah, saudara, sempat ada yang nanya kemarin Pak, Ustaz boleh nggak berpuasa 9 hari berturut-turut? Saya bilang, ya, lagian kenapa maksa diri? Ya, ikutin saja sunnah puasanya Rasulullah SAW. Ya kalau dia kemudian ngambil secara umum hadis itu ya silakan. Karena ada beberapa orang Pak menikmati puasa. Ada. Tapi jangan beranggapan bahwa dia berpuasa 9 hari itu inilah kebiasaan Nabi. Tidak ada. Nabi tidak berbuat seperti itu. Ikutin saja sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Sebaik-baik puasa umatku itu yang sunnah itu apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya ambil saja Pak. Ya, tanggal 1 puasa, 2-nya tidak, tanggal 3 puasa. Jadi 1, 3, 5, 7, nanti puncaknya 9. Puasa Arafah itu jemaah sekalian. 5 hari insya Allah Pak. Tidak sanggup, ya jangan dipaksa. Ambil puasa Senin Kamis saja. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Itulah puasa yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa juga sampai perhatikan nanti puasa apa? Puasa tanggal 9-nya itu. Wah, ini potensi perbedaannya luar biasa Pak ya. Akan ada perbedaan lagi nih Pak tentang salat Idul Adha ini. Tapi sudahlah sesuai dengan apa yang sampean yakini, ya. Sampean berpedoman dengan almanak yang ada di Timur Tengah yang mengikuti kesepakatan pemerintah kita di sini yang sudah koordinasi dengan pemerintah Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, ya, disepakati yang ikuti ngelihat ru'yatul hilal itu, ya silakan. Kita tidak perlu, kita terbiasa dulu Pak ya, bertahun-tahun berbeda kayak gini, tidak perlu jadi perdebatan. Yang berkeyakinan haji itu adanya di Mekah, berarti Arafahnya harus mengikuti Arafah. Tidak ada Arafah di Eropa masalahnya. Ya silakan, sesuai dengan apa ya, sampai sesuai dengan Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kita, ma'asyar muslimin. Kita selesai sudah Pak untuk berdebat masalah seperti itu. Silakan berpuasa minimal Arafahnya, mau tanggal 9 di sini atau tanggal 9 di mana, pas jemaah haji wukuf, monggo sesuai dengan keyakinan sampean. Kata Nabi SAW, "Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanal madiyah wal atiyah." Puasa Arafah itu, satu hari puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa mampu menghapus dosa-dosa kita satu tahun yang sudah lewat dan satu tahun yang akan datang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak amal saleh. Jadi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maksimalkan. Kalau yang haji Pak semuanya amal saleh semua sudah itu ya. Haji itu Pak memang istimewa ya. Orang kalau sudah haji, ya Allah, ya sudah Pak, 24 jam ibadah sama Allah Ta'ala. Pasti sudah itu Pak. Tinggal sampai nata hati. Kesana itu kita bukan rekreasi. Kesana kita ingin berjumpa dengan Allah, menyambut seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Tinggal bagaimana sampai bisa menjaga adab-adabnya, etika-etikanya. Selesai sudah Pak. Dan nanti pahalanya sudah jelas di jemaah sekalian, surga. Pasti sudah. Dan doa-doanya itu qabul. Ya, saat dia haji, saat dia pulang haji, perjalanan haji, itu semua doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dia bisa menata hatinya dengan benar. Nah, bagi kita di sini perbanyak saja dengan amal saleh. Nah, puncaknya ma'asyar muslimin, puncak dari amal saleh itu adalah berkorban. Berudhiyah namanya ya Pak, berkorban. Menyembelih setiap keluarga itu idealnya 1 ekor kambing. Itu minimal Pak. Bagi keluarga yang mampu tentunya. Kalau tidak mampu ya sudah kita menerima korban. Ya, menikmati korban. Tapi kalau kita mampu, kita berkorban. Berbagi korban. Monggo Pak, cari kambingnya mulai saat ini. Jangan mencari kambing pas malam lebaran. Itu kambing-kambing afkiran semua sudah Pak. Kalau sampai cari kambing lebaran, malam lebaran, ya. Akhirnya pahalanya pahala afkiran juga dari Allah Ta'ala. Kambingnya sudah yang bagus-bagus dipilih sama orang, tinggal memang murah dibanding harganya Pak. Ya, pahalanya juga pahala bantingan juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari Pak mulai saat ini. Ini ibadah tahunan, ritual tahunan, syiar tahunan, ya. Dan tidak perlu sampean, mohon maaf kalau bahasa apa ya, sok-sok ikhlas, tidak ada Pak. Harus ikhlas semuanya. Dan korban itu harus ditentukan dari siapanya. Ini ritual Pak, ini syiar. Tidak nyunnah Pak, ada orang ngasih kambing dari siapa? Hamba Allah. Itu tidak nyunnah ya Pak. Beda kalau sedekah, infak, tidak kelihatan amplopnya dari siapa hamba Allah, itu luar biasa. Tapi kalau apa? Kalau korban Pak harus jelas, ya, harus jelas. Bahkan sunnahnya itu yang bersangkutan dia sendiri yang menyembelih, dia sendiri yang menyembelih Pak. Walaupun tidak semua kita punya nyali ya, untuk menyembelih jamaah sekalian.
Nah, buat kita, Allahumma shalli ala Muhammad, kalau tidak bisa menyembelih, datang. Makanya takmir yang baik itu Pak, setiap kambing dikasih nomor jemaah sekalian. Nomor 1 dari fulan, nomor 2 dari fulan. Ketika dia siap untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban, catat semua Pak. Ketika mau disembelih, kambing nomor 1 panggil Pak siapa orangnya. Tawarkan. Gimana jenengan? Ini sunnahnya sampean menyembelih sendiri. Aduh, saya tidak bisa. Nah, monggo datang ke sini, saksikan. Sebagaimana dulu Ibrahim menyaksikan penyembelihan itu, Pak. Bahkan kalau ulama-ulama yang lainnya, Pak, kalau perlu datang semua keluarganya, Pak. Istrinya, anaknya menyaksikan penyembelihan itu, jamaah sekalian. Itu sunnahnya. Saya di Ar-Rahman juga begitu. Neruk sapi, sapi di kita Pak sampai 20-23 sapi tiap tahun itu. Kambingnya puluhan juga, kita panggil. Terus kita tunggu. Kalau waktu masih lama, kambing berikut sapi berikutnya tak dahulukan, yang datang dulu. Kami menyaksikan, menyaksikan penyembelihannya. Dan tolong sampai bertawassul saat itu, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengorbanan kami, ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kami Engkau jaga sebagaimana Engkau menjaga keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, saat ini aku mengalirkan darah dari leher kambing ini atau sapi ini. Mudah-mudahan teralirkan pula, mengalir pula semua keburukan-keburukan yang ada pada anak-anak saya, sehingga anak saya menjadi anak-anak yang saleh sesaleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini yang diinginkan, Pak. Itu yang diinginkan dalam pengorbanan itu, jemaah sekalian. Syiar, ada syiar. Syiar. Kalau dulu di kampung saya di Madura, Pak, itu menyembelih kami di depan rumah masing-masing. Betul, kemudian diambil paling banyak sepertiganya, yang lainnya dibagi-bagi dengan tetangga kanan kiri. Luar biasa, syiar tahunan jemaah sekalian seperti itu. Ayo berkorban, Pak. Kenapa? Ada sebuah hadis juga yang bersama, Pak. Teguran Nabi cukup keras tentang masalah haji ini. Ini juga berlaku pada korban. Man wasa'ahu Allahu likay yudhhiya thumma lam yudhhi fala yaqribanna min musallana. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi keleluasaan rezeki, ada rezekinya, Pak. Kemudian tidak tertarik untuk berkorban. Tapi tertarik untuk menikmati korbannya orang. Nah, repot ini. Mintanya mental menerima daging, Pak. Berbagi daging. Ayo berbagi jemaah sekalian. Ya. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, kemudian juga tidak tertarik untuk berkorban karena medit, Pak. Waduh, korban mahal. 3 juta lagi. Agak bagus 4 juta kambingnya. Padahal Ramadan kemarin aku udah pol-polan. Ya, tiap hari ngasih takjil. Zakat sudah saya keluarkan. Ini sekarang keluar lagi. Waduh. Mulai, Pak. Setan menggoda kita jemaah sekalian. Lawan itu jemaah sekalian. Ini saatnya Pak sampean ingin menjaga keutuhan rumah tangga sampean. Ini bulan Dzulhijjah, bulan lebaran keluarga, Pak. Puncaknya nanti kita bersenang-senang selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ini yauma aklin wa syurb kata Nabi. Hari makan dan hari minum. Bersenang-senang jemaah sekalian. Bahagiakan keluarga kita. Seperti itu. Tapi kemudian tidak mau berbagi. Ya Allah. Kata Nabi, jangan sekali-kali orang ini mendekat ke musallaku, ke masjidku, kata Nabi. Artinya Pak, kita tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak, cari kambing yang baik, yang gemuk, yang sehat, yang bulunya sempurna, yang enak dipandang, tidak cacat kakinya, tidak pincang, tidak juling, sempurna telinganya, utuh Pak, yang paling baik. Persembahkan kepada Allah dan sambil bertawassul kepada Allah. Tawassul kepada Allah. Mau lebihnya silakan. Ya, mau sapi satu keluarga silakan. Itu lebih bagus lagi jemaah sekalian. Karena Nabi begini. Ini saya masuk ke aspek fikihnya sedikit Pak ya, walaupun saya tidak akan mendalami masalah ini. Nabi itu jemaah sekalian, kalau sampai lihat dalam sejarah itu berkorbannya Pak, ada saatnya minimalis, tapi ada saatnya juga sangat maksimalis. Itu Nabi dalam kondisi mat paceklik, Pak. Di mana pada waktu itu kondisi sangat luar biasa panas, kambing juga terbatas. Nabi itu berkorban dengan 1 ekor kambing.
Kata Nabi, hadza minni, ya Allah, ini pengorbananku dariku dan dari keluargaku. Atas nama diriku dan atas nama keluargaku. Di riwayat yang lain, ini kambing yang saya sembelih atas nama diriku dan atas nama umatku. Bayangkan. Jadi kalau sampai nanti berkorban, Pak, tetangganya yang belum berkorban, niatkan juga sekalian Pak bawa. Atas nama diriku dan atas tetangga kanan kiriku yang belum sempat berkorban. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban. Kira-kira begitu logikanya jemaah sekalian. Ada kepedulian Pak. Tapi di saat Nabi maksud, apa maksud Pak? Ada kelonggaran, rezeki luar biasa. Nabi memilikinya, khususnya ketika berperang dalam perang Hunain segala macam. Itu kekayaan Nabi kan luar biasa Pak. Nabi pernah berkorban sampai 100 ekor onta. Tapi ini seumur hidup satu kali. Dalam kondisi lapar dan umat membutuhkan, dibagi-bagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang penting Pak tepat sasaran. Ya, kita bukan mau bangga-banggaan, tunjukkan Pak ketulusan kita. Ini saatnya saya menyelesaikan problem umat, berbagi dengan umat, meningkatkan gizi umat, kesempatan setahun sekali berbagi. Dan itu karunia yang luar biasa. Ini panjang Pak kalau saya bicara apa manfaat berkorban di bulan Dzulhijjah ini. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Pak sebelum saya tutup, kita tahu kan ya, haji itu proses ritual yang terjadi pada keluarga ideal, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar dan putranya Ismail. Saya berani mengatakan Dzulhijjah ini Pak, sebenarnya bukan Dzulhijjah Pak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini 3 bulan mulia ini adalah bulan-bulan keluarga. Dan puncaknya memang sebagaimana saya katakan tadi di Dzulhijjah itu. Bahkan bagi yang mampu suruh berangkat kan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, menapaktilasi perjalanan keluarga ideal ini. Jadi sebenarnya ya, fokus kita Pak di bulan-bulan seperti ini adalah fokus bagaimana kita merangkul rumah tangga ini, mengevaluasi perjalanan kehidupan rumah tangga kita ini. Pertanyaannya kira-kira begini Pak, saya sudah jadi Ibrahim tidak ya di tengah-tengah keluarga saya? Terus ibu di belakang bertanya, saya sudah jadi Hajar tidak ya? Bukan Hajar Pak ya, tapi Hajar. Sudah jadi Hajar tidak? Istri yang setia, istri yang peduli kepada anak, istri yang luar biasa Pak supportnya terhadap dakwah Ibrahim ini. Ini kalau saya bicara ini Pak, aduh, perlu waktu 1 jam lagi ya Pak kalian. Lalu bagaimana sosok anak yang berhasil oleh didikan 2 orang tua yang punya visi dan misi dalam rumah tangga ini yang sama ya Pak sekalian. Maka jadilah Ismail, dan darinya Pak muncul keturunan Nabi semua, sampai juga Nabi kita Muhammad itu punya tetesan nasab dari Nabi Allah Ismail ini Pak ke Ibrahim. Makanya sampai Ibrahim dipanggil Abina Ibrahim oleh Rasulullah SAW. Wa ala millati Abina Ibrahim, ayahku, ya, kakekku kata Nabi SAW Ibrahim. Makanya sampai salawatnya pun dipakai salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Begitu cintanya Nabi kepada Ibrahim. Sampai ritualnya pun, ini bukan murni ritual Islam Pak, ritual dari Muhammad, tapi ritual yang dibawa oleh Ibrahim. Dan itu nilai tauhidnya, nilai sosialnya, nilai peribadatannya, nilai moralnya itu luar biasa. Nah ini seharusnya jemaah sekalian, kita ini ketika berada di 3 bulan ini adalah 3 bulan di mana kita menata kehidupan rumah tangga kita. Aib lupa, aib besar. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah khususnya, kemudian sampai bermasalah dengan ibunya anak-anak. Begitupun sebaliknya, ibu di belakang. Ini aib besar kita di bulan Dzulhijjah ini, ya, bulan-bulan yang sangat mulia ini. Kemudian kita ini berani kepada suami. Aib besar loh kita berada di bulan ini, kemudian kita ada gap yang menganga lebar Pak. Dengan anak-anak kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak. Lebih aib lagi Pak, di bulan ini justru nuntut cerai Pak, sampai ke pengadilan. Terus tidak nyambung gitu. Tidak nyambung.
Ini saya katakan ini bulan kita membangun romantisme keluarga kita. Dan sengaja oleh Allah dipertemukan kita tiap tahun seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjumpa dengan minimal nanti dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Monggo, sampai sudah punya modal, sudah terbiasa puasa di bulan Ramadan, lanjut puasanya Pak. Perbanyak puasanya di bulan ini. Sampai sudah pernah salat tarawih 30 malam atau 29 malam, lanjut salat tahajudnya Pak di malam-malam bulan-bulan mulia seperti ini. Qur'annya dibaca lagi, hablum minallahnya, pokoknya buat mesra Pak dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian di antara kita. Nanti puncaknya kita bersama-sama kita bersenang-senang merespon perintah Allah di Idul Adha untuk menyembelih kambing terbaik kita insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa saddidna bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana wa udhiyatana, Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bagi yang niat untuk melanjutkan iktikafnya Pak, masih ada waktu 10 menit ya untuk kita salat 2 rakaat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas. Stop kita. Biar nanti Ay. ya. Ya duluan kalian di sini. Di sana ya, belakang. Nggak pasang lagi. Ada cara. Baca sini nih, pikirin nih. Pas pinggir itu. Mati. Enggak, belum. Mati kan enggak? Belum dikasih mati. Sudah.